Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi bersama saya Tantri di channel Saurus TV. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu kepala sekolah yang dari sekolah SMK Negeri 1 Toribulo. Dengan Ibu Nursia. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari tim Saurus TV ingin meminta waktu Ibu untuk melakukan sesi wawancara terkait mungkin profil sekolah dari SMK Negeri 1 Toribolo ini yang sudah saat ini sudah mendapatkan gelar Adiwiyata ya, yang akan menjadi calon Adiwiyata di tingkat nasional. Ya, mungkin saya awal pertanyaan saya akan merujuk pada bagaimana sih perjuangan Ibu dari awal membangun sekolah ini hingga sekarang ini sudah menjadi sekolah yang dikenal sebagai Adiwiyata. Silakan Ibu. Awal perjalanan sekolah ini menuju ke sekolah Adiwiyata, ini kami rintis kurang lebih 7 tahun, mungkin masuk 8 tahun. Dari awal sejak perpindahan saya dari SMA 1 Parigi, kemudian banyak hal yang memang kami adopsi dari SMA 1 Parigi terapkan di sini. Khususnya menyangkut mengenai masalah lingkungan, kebersihan lingkungan, kerindangan, kemudian juga yang paling pokok adalah kedisiplinan, penerapan tata tertib. Itu yang paling pokok, karena saya pikir semua hal yang memang bisa terlaksana dengan bagus, termasuk juga dengan proses pembelajaran yang ada di kelas, pelaksanaan ekstrakurikuler itu tidak akan pernah berjalan dengan bagus ketika misalnya kita tidak memperhatikan peduli terhadap lingkungan. Itu yang awalnya. Jadi kami terapkan itu di sekolah SMK 1 Toribolo ini pada awalnya memang kan gersang. Tidak ada pohon sama sekali. Ya cuma memang mungkin perdu-perdu saja ya, bunga asok paling cuma 2-3 pohon waktu itu. Kami punya pemikiran bahwa ini tidak akan pernah berjalan proses pembelajaran yang istilahnya agak bagus dengan anak-anak kalau gerah begitu. Kalau dalam keadaan panas, kalau dalam keadaan kotor, maka kami berupaya untuk mencari pohon penghijauan. Maka kami dapatlah di Palu pohon penghijauan itu dari Dinas Kehutanan, kemudian juga dari Balai Konservasi Aliran Poso Palu. Ya. Jadi kami dapatkan itu bibit kurang lebih 200 pohon dari 3 jenis. Kemudian ini kami tanam di semua di lingkungan sekolah ini. Ditambah juga dengan pohon-pohon pro. Itu berapa tahun yang lalu? Itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Kami baru 3 bulan di sini, kemudian kami upayakan untuk itu, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah seperti kayak hutan sudah. Jadi pohon yang kami tanam itu baru sekitar 1 jengkal begini. Ya. Itu satu. Seiring juga dengan itu kami tetap juga memprogramkan bagaimana lingkungan yang sehat. Ya, sementara menunggu pohon tumbuh besar supaya tetap asri, maka kami juga terapkan penerapan lingkungan yang bersih ini tetap mengedepankan bagaimana kerjasama dari semua elemen yang ada di sekolah ini. Mulai dari kepala sekolahnya, penjaga sekolahnya, sampai pada siswanya. Nah, otomatis ada yang namanya penggerak di antara siswa itu, tidak lain adalah OSIS. OSIS yang merupakan penggerak utama dari awal sampai hari ini. Dan itu saya anggap karena memang kami juga basicnya mungkin dari sekolah asal itu adalah pembina OSIS kurang lebih 19 tahun di SMA 1 Parigi. Jadi saya pikir tidak ada salahnya. Walaupun itu ada pernik-perniknya tentang OSIS ini, ada yang pro kontra, tapi saya pikir itu kan di mana-mana seperti itu.
Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lengkap. Itu entah siswa biasa atau OSIS selalunya begitu. Cuma kita kan bagaimana menyikapi, bagaimana memberdayakan itu. Ada yang dari sisi negatifnya kita balik menjadi positif. Iya. Jadi dari pihak OSIS sendiri itu kami berikan betul-betul kewenangan penuh bagaimana caranya untuk membangkitkan, bagaimana caranya untuk mengangkat sekolah ini yang memang sebelumnya itu ya saya tidak mengatakan juga bagaimana. Pada saat pernah kami lakukan tes urin, ya tes urin dari BNN langsung Palu, kami datangkan itu. Setelah dilihat hasilnya itu kurang lebih 60% itu positif dengan berbagai jenis narkoba yang ada itu. Jadi saya pikir ini tantangan berat ini. Walaupun bagus lingkungan, tapi kalau dari siswanya sendiri juga banyak yang tidak sehat seperti itu, maka saya rasa juga agak pincang. Nah, setelah itu kami berupaya kerjasama dengan pihak orang tua juga, tetap dimotori OSIS sebagai satu lembaga yang melakukan terus-menerus pendekatan terhadap orang tua juga, bahwa dengan persentase cukup banyaknya yang ketahuan seperti itu, kedapatan seperti itu, maka perlu diundang orang tua. Iya, perlu diundang orang tua untuk mensosialisasikan ini. Karena bagaimanapun masa depannya anak-anaknya kita ini itu tidak ditentukan oleh hanya sekolah yang 100%. Karena waktunya mereka ini hanya berapa jam saja di sekolah, tapi lebih banyak waktunya di rumah. Jadi otomatis harus ada kerjasama antara pihak orang tua dengan pihak sekolah untuk menangani itu. Ya, baik. Ibu, saya boleh lanjut sedikit? Ya, Ibu kan ini daerahnya dekat pegunungan ya. Ya, bagaimana sih awal konsep yang dipikirkan oleh guru-guru di sini, termasuk Ibu sendiri, untuk membangun sekolah itu yang tema perbukitan? Karena sekarang saja saya lihat, ya ini temanya perbukitan di atas bukit. Bagaimana awal ceritanya? Boleh diceritakan sih? Dari awal setelah selesai pelantikan 2 hari, kami datang di sini. Kemudian saya, karena pada saat itu belum ada kantor di bawah, kami cuma singgah di depan itu masih ada pohon kelapa. Saya lihat, saya tengok itu lingkungan ini. Cuma saya pikir ini sekolah atau apa? Nah, ketika saya masuk lewat pintu samping ini, karena memang pintunya bukan dari depan ini tadi yang jalan poros, dari samping ini. Itu motor tergelincir-gelincir itu karena agak-agak licin, kan gundul. Karena selama ini kan tidak pernah dibiarkan rumput tumbuh bagus kemudian ditata, tapi harus disemprot terus dengan racun, mati kan. Jadi itu licin pada saat itu musim hujan. Ketika saya masuk di sini, begitu saya lihat ada siswa 7 orang di 3 kelas ini, tapi semuanya duduk di atas meja, kutik gitar. Tambah bingung saya, ini sekolah apa nih? Habis itu saya masuk, pas ini kantor ini. Jadi naik begini, saya tanya dengan gurunya. Saya bilang, mau maaf banyak, saya mau ketemu dengan kepala sekolah. Gurunya mengatakan begini, kepala sekolah yang mana, Bu? Tambah bingung saya. Berarti ini sekolah banyak kepala sekolahnya. Sudah, saya cuma menjawab saja, kepala sekolah yang mana saja. Dia katakan, satu ada di kantor, kebetulan dia ke UPTD di Kecamatan Toridulu, satunya ada di Kasimbar. Jadi hari ini tidak ada yang hadir. Oke, kalau begitu. Tapi waktu itu kan saya belum menyampaikan bahwa saya kepala sekolah yang baru 2 hari lalu dilantik, tidak. Cuma saya melihat keadaan saja. Iya, saya masih dapat waktu itu hari Selasa, saya dapat 6 orang guru di sini. Terus siswa 7 orang. Jamnya jam 10 siang, hari Selasa. Ketika saya tanya gurunya,
kenapa siswanya tidak masuk? Dia bilang, sudah pulang lain. Terus gurunya, sisa orang ini dia bilang. Nah, siswanya sisa 7 orang. Tapi semuanya di kelas itu duduk di atas meja. Nah, setelah selesai itu, saya terima kasih banyak, saya turun. Saya telepon almarhum Pak atasan saya, Pak Saiful. Kebetulan juga mantan kepala sekolah saya anggap saudaranya saya juga. Saya tanya, Assalamualaikum Papa Nadia, ini saya sudah di sekolah jam 10 siang ini. Tapi saya bingung, ini sekolah atau apa? Nah, dia katakan kenapa? Saya bilang tunggu dulu, ini saya mau mulai dari mana ini sekolah? Saya mulai dari fisik, yang 4 persegi pintu semua, karena tidak ada satu pun pagar ini. Tidak ada pagar. Atau saya mulai dari siswanya, jam 10 siang ini sisa 7 orang semuanya duduk di atas meja. Atau saya mulai dari gurunya, jam 10 siang ini sisa 6 orang saya dapat ruang guru, tidak ada satupun yang masuk dalam kelas. Jadi saya harus mulai dari mana? Cuma beliau jawab, saya tidak tahu, yang jelas harus saya tahu kau mau mulai dari mana. Assalamualaikum. Habis itu selesai, saya pulang ke Parigi, kebetulan hari itu juga saya ada kegiatan Muker Prof PMI di provinsi, saya ke sana. Nanti setelah itu, 1 minggu kemudian kami datang. Setelah kami datang itu, sudah ada temu pisah kepala sekolah lama dengan saya. Kebetulan ada dari dinas yang hadir pada saat itu, mewakili dari dinas Pak Arman Maulana kalau tidak salah waktu itu. Cuma saya, karena jam 10 orang tidak bisa berdiri di sini lagi nih. Panas betul ini, panas betul. Kan gersang, tidak ada apa-apa. Cuma saya waktu itu berjanji saya minta waktu saya 3 bulan saja. Kalau bisa dikasih waktu saya 3 bulan, insya Allah pohon pasti ada yang hidup. Ya, alhamdulillah dari situ 3 bulan pas MOS bulan 7. Dari MOS itu penerimaan siswa baru selesai, pelaksanaan MOS, seluruh siswa yang ada di sini saya jadikan panitia. Karena saya tahu yang mana OSIS, yang mana bukan. Karena saya baru. Ya, jadi semua siswa yang ada di sini kelas 1 2 itu saya jadikan panitia. Kemudian saya kasih nginap. Tidur di sekolah ini termasuk dengan gurunya. Karena saya pikir lokasinya yang betul-betul banyak yang mau dikerja. Tapi ini sebenarnya kalau di sini agak-agak susah untuk menjelaskan, seharusnya kita jalan saya lihat ini dulu posisinya ini bagaimana. Kalau ini lapangan atas ini kan menyatu dengan sebelah ini. Menyatu dengan sebelah, kan tidak ada jalan poros, tidak ada. Ini yang tumbuh lalu ketika 2 bulan, 1 bulan saya tumbuh itu bete yang gatal itu, rumput tali-tali, pokoknya rumput yang tidak beraturan, termasuk yang di bawah itu lapangan bawah itu bedengan sayur, dengan lapangan di bawah ini rawa itu, rawa. Jadi kalau diinjak begini, tak angkat yang di sana itu karena kan air di bawah. Jadi saya pikir, aduh, bagaimana ini? Jadi pada saat MOS, rumput itu kami cabut dengan akar-akarnya itu. Menggunakan seluruh siswa yang panitianya dengan siswa yang MOS. Jadi bukan cuma yang di MOS itu yang bekerja. Seluruh siswa yang bekerja juga karena mereka mau. Mereka minta untuk itu, bukan saya ini, tapi mereka minta kita juga Bu mau bekerja. Oke, kalau begitu gabung sama-sama. Jadi dibersihkanlah semua ini karena kebetulan juga ini bekas galian dari eskavator. Jadi tidak rata begini, ada yang lubang, ada yang tinggi, bergelombang ini. Jadi pada saat MOS itu dengan alat seadanya ya kita ratakan sedikit. Setelah selesai itu kami ambil rumput lapangan berkarung-karung dari lapangan Senjok. Kemudian itu ditanam, dipilah sedikit-sedikit, ditanamlah itu. Muncullah bahasa dari anak-anak itu bahwa rupanya kita ini sekarang gila. Kenapa gila? Rumput yang ada kita cabut dengan akarnya.
Habis dicabut dengan akarnya, tanam lagi rumput, dia bilang. Apa tidak gila ini? Itu yang di atas ini. Tapi yang di bawah, ini kayaknya pada dasarnya enggak seperti bukit seperti ini juga awalnya. Enggak. Cuma memang saya punya konsep, kita gali sekitar 1 meter mungkin kayak begini dari pinggang bukit ini yang tempatnya ujung tangga itu. Kita kan tidak ada tangga juga lalu. Tidak ada tangga. Nanti saya suruh buat juga tangganya itu. Jalannya itu tidak menentu, terserah mau jalan di mana. Iya, karena alang-alang yang di bawah ini, alang-alang ini juga alang-alang semua ini. Tidak kelihatan orang. Jadi kita gali sekitar 1 meter kedalamannya, kemudian ini diratakan, diopor, saya katakan yang di tempat rawa tadi. Jadi diopor ke sana itu tanahnya, diopor ke sana tanahnya, maka terbentuklah seperti bukit di bunga huruf ini. Padahal pada dasarnya enggak. Ya, nanti itu dibentuk tersendiri dia. Barulah itu bunga-bunga awal sebenarnya kita ambil dari Palu. Dari Palu bunga-bunga huruf ini kita ambil awalnya, di sini enggak ada. Ya. Setelah selesai itu bagus, sudah mulai agak bagus, tapi ini ada fotonya, juga ada videonya juga lain ini yang dari awal sampai sekarang ada ini. Ya ada. Mulai dikerjakan ini bagaimana modelnya, ada semua dokumentasi. Ya. Jadi setelah dari situ mulailah kita benahi sedikit-sedikit tentang disiplinnya. Ya. Dulu kan saya dari Parigi itu selesai sholat subuh langsung kemari. Saya kadang di sini itu setengah 7. Setengah 7 itu belum ada siswa tuh. Belum ada siswa muncul. Nanti jam-jam 8 baru muncul, jam 7 baru ada siswa dengan datang gurunya. Saya bingung, karena kebiasaan saya di SMA 1 itu jam 6 pagi saya sudah jalan dari rumah ke sekolah. Ya, jam 7 tepat itu sudah apel. Jadi sampai di sini jam 7 itu baru mulai berdatangan satu-satu. Saya bingung, ini sekolah bagaimana ini modelnya. Jadi mulai saya sedikit-sedikit terapkan yang namanya tata tertib. Saya mulai buka rapat dulu. Dengan seluruh orang tua, dengan seluruh dewan guru, untuk menetapkan bahwa kita harus laksanakan apel. Kalau tidak, anak-anaknya kita ini kadang cuma singgah di mana-mana yang tidak tahu. Terus disepakatilah apel itu jam 6.30. Ya, 6.30. Nah, setelah itu orang tua sepakat, semua juga dewan guru sepakat, walaupun saya yakin dia berat. Ya, karena kan mereka biasa datang sebelum sesudah jam 7. Jarang-jarang datang ada yang jam 7. Tapi apa boleh buat, saya bilang kalau memang mau maju, mau berkembang harus begini. Kita harus merubah keadaan. Kalau memang tidak mampu merubah, tidak berani untuk merubah ini keadaan, maka tidak akan pernah maju, ini cuma begini-begini terus. Maka ditetapkanlah itu, mulai saya nginap di penginapan Toribulu ini selama kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah, saya menginap di situ. Baru saya minta tempat di sini nih. Saya terapkanlah itu apelnya, alhamdulillah beransur-ansur, dan yang lambat itu, yang tidak apel kemudian atau yang lambat, itulah yang kerja itu. Ada kan pembersihan semua ini sampai 1-2 jam mereka. Iya. Jadi kalau bersih itu karena yang lambat. Terus sedikit-sedikit lagi kami terapkan menyangkut mengenai masalah sampah-sampah. Sampah-sampah itu khususnya sampah plastik. Itu harus disendirikan. Habis itu kita bakar. Kalau ya sampah-sampah daun ya kita buang di sebelah sana. Berarti itu belum ada namanya pengomposan, belum ada kita rencana bahwa ini harus dijadikan kompos, belum. Karena belum tersentuh dengan itu, baru menyangkut tentang fisik, baru menyangkut tentang karakter anak-anak itu yang paling penting. Kalau menurut saya yang harus Selama berapa bulan, Bu? Kurang lebih 1 semester. Ya, hanya berjalan kurang lebih 6 bulan itu baru mulai transisi. Guru-gurunya, siswanya mulai transisi. Ada yang mampu mengikuti, ada yang tidak mampu mengikuti. Yang tidak mampu mengikuti itu kadang-kadang dia sudah mengatakan berhenti dulu. Tapi lama-lama
dia muncul ulang. Karena dia lihat teman-temannya datang, orang tuanya datang, bahwa anak saya masih mau sekolah. Enggak apa-apa, ya kita terima ulang saja. Yang penting saya katakan bahwa dia mengikuti proses aturan yang ada di sekolah ini. Oke, enggak ada masalah, kita terima ulang lagi. Selama 6 bulan itu masuk transisi 6 bulan. Ya, setelah masuk transisi 6 bulan ini, sudah mulai di situ agak bagus lah. Ya, dari baik dari gurunya maupun dari siswanya. Ya. Terus karena memang yang lambat kerjanya luasnya yang mau dikerjain, luas betul yang mau dikerja, jadi berpikir mereka mau lambat. Ya, setelah selesai itu tentang apel, mulai dari dengan pakaian. Mereka datang dengan sendal, jarang-jarang pakai sepatu. Jadi saya melihat lagi kondisi lingkungan ini, itu kan semua tehel putih. Begitu musim hujan seperti ini tidak ada kelihatan putih nih. Lumpur semua itu. Di meja-meja itu semua, di kursi dengan lumpur semuanya. Saya bilang sudah tidak sehat betul. Jadi mulai lagi saya terobos bahwa ini harus dicarikan jalan keluar. Jadi mulai saya benahi dulu jalan menuju ke kelas itu. Saya benahi dulu jalannya, yang jalan utama mana? Saya buka dari bawah, karena ini ada seperti pematang, maka itu digali itu. Di depan kolam itu digali itu, ya supaya agak-agak rata sedikit, landai ke atas. Untuk menjadi jalannya. Setelah terbentuk jalannya, saya buat lagi jalan menuju ke kelas. Dan bagaimana caranya supaya sepatunya itu tidak becek. Iya. Maka harus dipaping dulu. Dipaping, setelah dipaping, ya sudah mulai agak aman, tapi masih tetap ada lumpur. Berikutnya lagi saya minta supaya semua kelas itu buat tempat sepatu. Jadi tidak bisa masuk pakai sepatu. Jadi setelah selesai itu aturannya setiap hari itu kelas harus dipel. Disiapkanlah semua kain pel itu. Nah, mulai kelihatan sedikit, berarti sudah bersih, sepatu sudah. Tapi alhamdulillah siswa itu antusias untuk itu. Rupanya kesimpulan saya, rupanya anak ini mau berubah semuanya. Mau mencoba hal-hal yang bagus. Iya, yang jelas mau berubah. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini kebiasaan itu ada. Ya, ada siapkan tong sampahnya, kemudian kelasnya bersih, harus bapel dan lain-lainnya. Sudah mulai itu. Terus tinggal penerapan tata tertib menyangkut mengenai masalah pembuangan sampah lagi. Nah, pembuangan sampah setelah tahun 2019 kami mengikuti lomba adiwiyata. Ya, mulai lomba adiwiyata kami mendapatkan juga penjelasan dari PLH Kabupaten bahwa harus seperti ini prosesnya. Sampah harus diolah, harus ada pembuangan air. Nah, kalau sampah harus harus diolah, itu berarti kami buatkan tempat pengomposan. Alhamdulillah sudah ada di belakang sana tempat pengomposan. Sampai saat ini sudah kompos itu kadang-kadang satu kali pembuatannya sampai 30 karung. Itu cuma dipakai sendiri karena kan kita punya jurusan pertanian. Jadi kita tidak memakai pupuk zat kimia, tapi hanya pupuk kompos itu saja yang kita gunakan. Ya. Terus ada lagi katanya harus ada pembuatan drainasenya, kan ini kalau berbukit-bukit begini kan percuma drainasenya. Ya enggak ada ini, ya terpaksa kita buatkan namanya biopori. Biopori itu tempat peresapan air, kemudian juga secara kontinu juga 1 kali 1 bulan kita masukkan sampah di dalamnya, daun-daun, habis itu kita ambil kembali juga untuk tetap menjadi pupuk untuk itu. Terus pemilahan sampah. Jadi kalau pemilahan sampah itu ya otomatis tongnya dulu, tong sampahnya kita pilah seperti ada yang di kelas-kelas ada 4 sekat itu, jadi ada daunnya, ada kertasnya, ada plastik gelas, kemudian ada plastik biasa. Kalau plastik gelas itu yang tetap digunakan kami untuk pembibitan pohon-pohon ini, ada di greenhouse sana.
tempatnya itu. Jadi kalau ada biji-bijinya tumbuh itu kita bibit kembali lewat di gelas-gelas itu. Tetap kita gunakan. Kalau sampah plastik biasanya itu kita gunting-gunting biasanya kasih masuk di dalam botol aqua. Kemudian kita tanam lagi ya untuk pembatas-pembatas jalan atau pembatas apa ada juga semua kita gunakan di sini. Ya tetap kita manfaatkan sampah-sampah itu kembali. Kecuali daun juga tetap juga kita manfaatkan. Tapi itu Ya, Ibu, tentunya kalau dalam membina seorang siswa ya, agar tidak membuang sampah sembarangan ini agak sulit-sulit, gampang-gampang sulit ya. Dari Ibu sendiri bagaimana ini? Caranya Ibu jadi begini. untuk membina para siswa? Kami melihat begini dari apa ya? Perjalanan saya juga pernah sebentaran saja mengikuti pertukaran kepala sekolah di SMK 1 Ponorogo. Jadi saya melihat itu ini sampah sampai dalam 1 minggu itu sampai 1 truk. Itu dijual tuh. Saya bilang kenapa kami di sana tidak? Ya, pasti bisa ini. Ya alhamdulillah setelah kembali kami upayakan untuk itu, tapi tidak maksimal. Artinya masih ada juga yang buang sembarangan di sana sini. Jadi kami rembuk tetap dengan anak-anak OSIS dengan teman-teman guru juga lain bahwa kemungkinan besar bisa kita robah, kebiasaan bisa kita robah. Tapi begini dulu, lebih baik anak-anaknya kita ini, khususnya anak OSIS, kami bawa dulu ke sekolah lain. Kami bawa untuk studi banding di Gorontalo, di SMK, SMA Cendikia juga, Cendikia. Saya bawa gurunya, siswanya, OSISnya, saya bawa ke sana. Melihat itu, bagaimana sebenarnya sih yang namanya bersih itu. Ya. Kalau di sana pada saat saya pernah bawa juga berulang-ulang SMA 1 Parigi termasuk dengan ke SMA Cendikia itu, kadang itu kepala sekolahnya gurunya pungut lidi yang apa saja dia dapat berupa sampah lidi saja dia pungut di tempatnya jalan kasih masuk di kantong. Nah, ketika di perjalanan di mana dia dapat itu tong sampah baru dia buang. Nah, anak-anaknya kami ini termasuk dengan gurunya saya bawa ke sana, melihat itu. Nah, setelah dia kembali dari sana, diskusi mereka. Bagaimana kalau kita juga seperti itu? Oke. Nah, tapi jalan keluarnya, mereka harus didenda ini. Didenda. Buang sampah sembarangan saja itu ada klasifikasinya, dendanya. Tapi harus disampaikan dengan orang tua dulu karena terkait dengan keuangan. Iya, jadi ketika ada undangan dengan orang tua itu, kita sampaikan bahwa anak-anaknya kita itu kalau buang sampah sembarangan di sini terpaksa didenda. Nah, terpaksa didenda. Setuju. Mereka setuju. Jadi kalau berupa itu sedotan 50.000, kulit gula-gula 50.000, kertas biasa 25.000, gelas plastik itu 100.000. Iya. Jadi pertanyaannya kemana uangnya itu? Nah, uangnya itu tetap dikelola oleh kelas itu dan tidak bisa dipegang oleh siapa-siapa kecuali bendahara kelas itu. Terserah kelas itu mungkin dia mau tata atau mungkin mau digunakan kemana piknik ya, kurang mereka. Yang penting saya bilang ada dendanya itu supaya mereka tidak ini lagi, tidak sembarangan lagi mau buang sampahnya itu. Jadi alhamdulillah seperti itu dan berjalan sampai hari ini. Iya, berjalan sampai hari ini. Jadi klasifikasinya itu tetap OSIS yang koordinir. Jadi karena di tong sampah di kelas itu juga dengan tong sampah umum sudah terpisah-pisah juga, itu mereka sisa melihat, oh ini yang plastik satukan plastik, oh ini yang gelas satukan gelas, oh ini rumput yang daun satukan, dibawa di tempat pengomposan. Kalau plastik-plastiknya masuk di bank sampah, ada bank sampahnya dibawa. Iya, kadang juga ada yang datang mau beli gelas-gelas itu untuk pembibitan nilam. Tuh, karena masyarakat ada yang datang, ya kita kasih. Bahkan kalau bisa, tak usah dibayar, diambil saja itu. Ibu, kalau Ibu sendiri selama ini sudah berapa tahun menjabat di sekolah? Saya di sini 2014. 2014 berarti kurang lebih 8 tahun mungkin ya. Ya, kurang lebih 8 tahun di sini. Sudah ada tidak pengahlian?
kepala sekolah dari sekolah ini terus kemudian dialihkan? Belum. Sampai saat ini belum. Jadi penempatan pertama 2014 sampai sekarang belum. Masih tetap juga di sini. Insya Allah ke depan barangkali tidak tahu bagaimana. Oke. Sudah berapa kali sih penamatan selama ini? Eh, Penamatan selama ini kurang lebih 7 kali kalau tidak salah ya. 7 kali. Ya, 7 atau 7, 8 kali itu. Ya, karena sekolah ini baru kurang lebih penamatan pertama, pas saya masuk baru penamatan pertama 2014 itu. Jadi kurang lebih 8 kali penamatan. Iya. Kabarnya Ibu benar bahwa sekolah ini merupakan salah satu sekolah dengan tingkat tertinggi ya kelulusan di Parigi Motong. Eh, Pada saat adanya masih tahun 2016, 17, 18, iya. 2019, 2020 itu 2016, 17, 18 itu ya. 2019, 2020, 2021 itu tidak ada lagi penentuan bahwa ini yang lulus, ini yang tidak. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi batas sampai tahun 2018. Iya. Ya kan 2019, 2020, 2021 itu tidak ditentukan lagi karena itu kan sudah pandemi waktu itu. 19 tidak ada lagi bahwa ini lulus sekian. Ini lulus sekian, tidak ada lagi. Jadi rata-rata itu sudah lulus semua. Lulus semua. Tidak dinilai dari nilai dan lain sebagainya. Kecuali nilai tertingginya ya alhamdulillah kita beberapa tahun berturut-turut kita mendapatkan juga nilai tertinggi dari beberapa mata pelajaran yang ada. Iya. Ya, Ibu jika dilihat juga bahwa sekolah ini merupakan sekolah yang banyak mendapat beasiswa dari pemerintah pusat untuk siswa-siswanya dalam melanjutkan jenjang ke pendidikan selanjutnya. Iya. Alhamdulillah sudah 5 tahun terakhir ini kita juga memang mendapat siswanya kita mendapatkan beasiswa bidik misi terbanyak dari setiap tahun ini. Tahun lalu itu juga terbanyak kita 36 orang. Untuk tahun lalu 36 orang, baik itu lewat jalur SN, jalur undangan maupun jalur SB, NPTN. Nah, kalau untuk tahun ini yang mendaftar kurang lebih SN yang sekarang lulus 5 orang. 5 orang yang tanpa tes, tanpa apa-apa sudah langsung masuk. Yang lewat SB ini ada sementara, baru minggu lalu mereka dites secara keseluruhan, tapi belum ada pengumumannya. Tapi yang mendaftar itu kurang lebih hampir 40 orang. Jadi mudah-mudahan saja dari sekian itu, mudah-mudahan bisa goal semua. Ya. Bu, memangnya faktor penting untuk dari pemerintah daerah sendiri dalam menilai kalau siswa ini mendapat beasiswa seperti apa sih, Bu? Mungkin dari ada tidak penilaian yang menentukan bahwa nilai akademinya itu tinggi atau Jadi begini, untuk menentukan itu lulus penerima bidik misi, memang kriterianya dari sana. Kriteria dari sana otomatis ada perankingan dari nilainya. Jadi diambil dari nilai rapor semester 1 sampai pada semester akhir. Tapi dia harus nilainya itu tidak bisa tinggi dulu baru kemudian rendah baru kemudian tinggi, tidak bisa seperti itu. Tapi dia harus menanjak terus. Mendingan lebih rendah dulu, kemudian sedikit-sedikit dia naik sedikit-sedikit. Nah, yang jelas untuk lulus itu tetap melihat dari nilai rapor, kemudian dari hasil tes. Iya. Namun saya juga menyampaikan bahwa karena kita ini adalah sekolah SMK, itu kan beda dengan SMA. Kalau SMK kita ini kan memang diperuntukkan untuk masuk dunia kerja. Tamat itu harus masuk dunia kerja. Ya. Cuma saja anak-anaknya kita ini kemudian orang tua maunya itu anaknya lanjut dulu supaya ada yang lebih mungkin pengetahuannya mungkin atau mungkin harapannya ketika dia
sudah lewat kuliah dulu, sarjana dulu, kemudian mencari kerja, barangkali pekerjaannya mungkin yang lebih menjanjikan juga, ya, daripada tamat SMK saja. Itu alasannya pertama. Padahal pada dasarnya kita itu siap kerja. Ya, SMK ini sudah siap kerja sebenarnya, sudah siap kerja. Alhamdulillah juga rata-rata anaknya kita sudah banyak juga yang kerja di perusahaan-perusahaan luar. Iya, banyak. Tapi lebih banyak sekarang ini saya lihat di Morowali, karena ada datanya di BKK itu, di bawah ada data sama Pak. Iya, ada sekretariat BKK, ada di ruang RPS di sini Pak Farid yang ketuanya juga itu. Jadi karena hanya ada 3 di Kabupaten Parigi Motong. Dari jurusan-jurusan yang ada di SMK satu ini apa saja? Ada 3. Jadi pertama jurusan awalnya itu pertanian atau ATPH atau agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Dan yang kedua ada komputer dan jaringan. Yang ketiga asisten keperawatan. Iya, jadi ada 3 itu. Dan itu memang dibina ya, dari awal memang sampai dia siap kerja. Iya, ada namanya praktek kerja industri. Jadi untuk tamatan itu dia memang harus mahir berdasarkan jurusannya itu. Dia harus mahir dan memang harus dia siap kerja untuk itu. Jadi kalau misalnya pertanian selama ini sudah beberapa tahun ini kita tempatkan di Maros di Sulawesi Selatan untuk praktek kerja industrinya di sana. Kalau untuk TKJ ada 2 tempatnya, ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian ada di STIMIK Palu. Tapi kalau komputer itu asisten keperawatan kan 6 bulan sebenarnya, PKL-nya harus 6 bulan. Jadi kami mengambil 3 bulan dulu. Sekolah yang ambil 3 bulan, karena kalau misalnya 6 bulan dia di tempat ini memberatkan betul orang tua. Jadi saya anggap tidak betul-betul orang tua tidak sanggup kalau 6 bulan. Sedangkan 3 bulan lagi setengah mati. Ya, jadi 3 bulannya itu kami ambil di sekolah. Jadi semua jurusan. Jadi kayak seperti sekarang ini untuk TKJ sementara. PKL tahap 1-nya ini ada di sekolah, ada di lab sekarang ini. Kalau pertaniannya juga ada sementara di sini di sekolah. Kecuali asisten keperawatan kami tempatkan di 2 puskesmas yang ada di sini. Ada di Puskesmas Ampi Babo sekarang ini, baru turun kemarin hari Senin. Ada di Puskesmas Sienjo ini. Dan setelah selesai itu insya Allah pada bulan depan, Juli akhir kemungkinan, kalau memang mungkin ada pergeseran tidak jauh, mungkin bulan Agustus. Tapi itu penempatannya di Rumah Sakit Undata Palu. Jadi selama ini kita memang dari awal selalunya memang di Undata Palu. Ya, alhamdulillah kita diterima di sana untuk itu pelaksanaan PKL-nya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kalau melihat dari keberhasilan pada tingkat kelulusan untuk mendapat beasiswa itu, berapa sih jumlah guru yang ada di sekolah ini? Jadi begini, di sekolah ini jumlah gurunya 28, aku tidak salah, 28-29-nya. Termasuk dengan guru kontrak. Ya. Jadi PNS-nya 5 orang, nanti sekarang 5 orang dengan kepala sekolah. Sisanya itu honor semua. Jadi ada yang guru tamu, misalnya yang asisten keperawatan, kan dinas pendidikan tidak menyiapkan guru. Tidak ada gurunya kalau asisten keperawatan. Jadi kita ambil dari puskesmas. Ya, kita ambil dari puskesmas. Begitu pula juga dengan mata pelajaran jurusan yang lain seperti pertanian. Pertanian kan tidak ada khusus guru, basic khusus untuk guru itu, tidak ada. Jadi hanya diambil dari sarjana-sarjana pertanian saja. Ya, jadi mereka itu
belajar bagaimana caranya menjadi guru, tapi pengetahuan tentang pertanian itu sudah mereka miliki. Cuma teknik mengajarnya itu yang tidak ada. Nah, disitulah mereka diberikan biasa pemahaman-pemahaman bagaimana menjadi guru biasanya, karena mereka akan tidak tahu. Ya. Begitu pula juga dengan TKJ. Kalau guru produktifnya atau guru jurusan itu untuk asisten keperawatan ada 2, ya ada 2 khusus untuk jurusannya itu. Kalau misalnya untuk TKJ juga 2 khusus untuk jurusan itu, 3 ada 3. Kemudian kalau pertaniannya ada 3 juga, ya ada 3 juga. Jadi secara keseluruhan itu guru kurang lebih 29, 5 PNS dengan kepala sekolah. Yang lain itu honor semua. Iya, honor semua. Teori atau praktek. Yang jelas persentasenya itu harus lebih banyak praktek. Iya, harus lebih banyak praktek daripada teorinya. Ya, itu pun kadang-kadang teorinya biasanya kalau pertanian dia bawa langsung ke lahan, dia jelaskan di situ, langsung praktek. Ya, jadi situ terhitung juga teorinya. Jadi yang jelas lebih banyak prakteknya dibanding daripada teori. Kabarnya Ibu ya, keberadaan Ibu berada di sini dengan keberhasilan yang diraih sampai saat ini membuat Ibu sudah dianggap keluarga oleh orang tua muridnya. Ya. Saya dari 8 tahun ini kami di sini ya sudah seperti itu. Karena mungkin ya cukup lamanya. Jadi kadang-kadang dengan siswa sendiri dengan saya itu ya seperti karena memang kebiasaan saya waktu masih di SMA 1 Pari berbaur seperti ya kayak keluarga begitu. Jadi tidak ada lagi saya anggap anak mereka kecuali dalam kelas. Karena saya juga tetap kalau ada guru tidak masuk saya masuk. Mata pelajaran apa itu? Tetap juga saya masuk. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu ya sisa saya suruh ambil buku di perpustakaan ya kita belajar dengan mata pelajaran apa itu. Jadi namun ketika misalnya sudah di luar jam pelajaran itu biasa kita berbaur itu. Jadi mereka itu tidak ada segan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang harus dia ungkap itu. Karena kalau tidak ada pendekatan secara kekeluargaan begitu, mereka takut, tidak mau menyampaikan bahwa adakah permasalahan saya seperti ini, ada kasus saya seperti ini. Jadi memang kita harus pintar-pintarnya saja menganggap mereka itu. Ya sambil merangkul mereka itu. Okay. Bahkan sampai orang tua murid ini ketika ibunya dipindahkan lah, sempat demo. Jadi yang pertama begini, pada saat saya baru masuk 2 tahun, di sini 2016 kalau tidak salah, saya 2015-16 saya mengikuti pertukaran kepala sekolah ke SMK 1 Ponorogo, Jawa Timur. Mereka punya anggapan anak-anak ini bahwa saya mau dipindah. Walaupun saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak dipindah, saya akan pulang. Tapi mereka tidak percaya dengan itu. Ketika dengan ketidakpercayaannya itu dianggap bahwa saya ini cuma mengatakan yang tidak benar, maka mereka lah menunjukkan aksinya di sini. Pada saat itu kami kan ada workshop dulu di Jakarta selama 1 minggu untuk persiapan itu. Mereka sudah lakukan demo di sekolah ini kan saya tidak tahu, saya sudah di Parigi siap untuk ke Palu waktu itu karena tiket sudah ada, besok sudah pemberangkatan, bagaimana ceritanya ini. Jadi saya sudah ditelepon pada saat itu dari pihak sini bahwa harus balik dulu. Akhirnya tidak bisa, bagaimana besok sudah saya harus berangkat. Kalau saya balik, saya katakan ke sekolah ini, saya tidak balik lagi kemari, pasti mereka tahan itu.
Jadi dari Pak Ardi, Kepala Dinas Pendidikan waktu itu, dia menyampaikan kau harus balik dulu. Karena mereka di sana itu so siap membakar-bakar di sini. Mereka sudah ditangani. Mereka sudah ditangani dari Pol PP, dari Pak Camatnya, dari mantan kepala sekolah di sini. Kemudian mereka tidak dengarkan. Jadi ada nanti tokoh-tokoh adat juga sudah turun. Saya sudah sempat ketemu juga. Mereka juga tetap. Jadi nanti saya ditelepon itu bahwa harus untuk mengamankan ini harus kembali. Maka pada saat itu saya kembali naik motor sendiri. Pas sampai di sini, mereka sudah iring-iringan kemari tuh dengan motor dengan oto. Ada yang trek, ada yang open. Pas saya lihat, saya kasih berhenti, langsung berhenti. Tapi pada saat dia berhenti itu tidak ada suara apa-apa. Langsung mereka giring saya naik di oto, di depan, di open itu, motorku mereka bawa. Jadi ketika kemarin saya sudah lihat itu, sudah ada ban, sudah terbakar, ini ada di depan, ini ada segi 4 bekas tiang bendera itu. Sudah selesai dibakar. Saya ketemu dengan tokoh adat yang ada di sini, yang masih ada. Mereka memberikan jaminan bahwa ini tidak akan kembali. Tapi dia tidak percaya dengan jaminan itu. Jadi yang tokoh-tokoh adat itu pergi sama Pak Bupati waktu itu. Langsung satu oto ke sana pergi sama Pak Bupati menghadap. Pada saat itu menurut mereka Pak Bupati semua mau keluar. Jadi itu ada pernyataan sikap Pak Bupati pada saat itu bahwa dia tidak akan pernah keluarkan saya, kasih pindah saya dari sini. Dia tanda tangan dan dibawa memang dari sini itu. Kemudian itu katanya sisa ditanda tangan di kepalanya oto itu. Karena Pak Bupati sudah mau ini, baru diserahkan dengan anak-anak itu. Dikasih lihat anak-anak di sini sama tokoh adat. Tapi mereka tetap juga tidak mau, tidak percaya itu. Tidak percaya, nanti saya kembali. Kembali saya kasih apel, mereka itu sudah menangis semuanya. Saya kasih apel. Saya berikan jaminan bahwa yakinkan itu sudah ada tanda tangannya Pak Bupati. Kita punya orang-orang tua juga ini sudah dengan pemerintah setempat di sini juga sudah ini sampai pada kepolisian Ampi Babo juga sudah menahan di sana, tapi sempat lolos dia naik ke atas itu baru tembus ke bawah. Sudah, tak perlu. Yang jelas dimanapun saya, kalau misalnya saya ini, kau bisa tarik menghadap kemana saja, barangkali ke gubernur kemana saya persilahkan. Tapi yang jelas saya cuma pergi sebentaran saja. Cuma 3 minggu saja ini. Habis itu pulang. Tidak ada masalah. Cuma saya mau ambil ilmu di sana. Karena saya pikir di sini masih cukup banyak yang perlu dibenahi. Masih cukup kekurangan. Kalau dibilang kelebihan tidak ada. Tidak ada. Lagi pula juga termasuk dengan diri saya. Tidak ada apa-apanya. Masih jauh-jauh dari kesempurnaan. Jauh-jauh daripada kelebihan. Pengetahuan saya kalau saya angkat tidak ada, kalau menurut saya baru saya belajar. Saya bilang, baru motornya saya waktu itu langsung sembunyi di dalam lab itu, kemudian dikunci pintunya. Nah saya sudah mau berangkat ini. Jadi nanti dibujuk, baru orangnya ini yang bawa, langsung pergi pulang, tidak tahu kemana ini. Ini anak-anak ini yang bawa kuncinya itu ruangan. Jadi lama nanti habis itu nanti saya diantar pergi di Parigi. Nanti penjaga sekolah itu yang antar saya pergi di Parigi. Karena mereka yang itu ada pro kontra juga, ada enggak apa-apa, ada yang sama sekali memang tidak mau terima alasan apapun. Ya, dan saya lihat orang-orangnya itu memang orang-orang yang kerja keras di sini pada saat saya pertama. Ya, karena yang bekerja di katakanlah pemasangan papi, bacor apa segala macamnya itu buat tangga, itu bukan tukang. Semua siswa sampai jam-jam 1 malam dan jam 12 malam mereka kerja itu di kelas-kelas itu. Nah itu mereka semua tidak mau dengarkan alasan apapun, termasuk dengan kita punya orang tua. Tidak mau dengar dari pemerintah, tidak mau dengar. Jadi mungkin itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi ada
tahun 2017 pelantikan pertama yang pada saat ditangani di provinsi SLTA, itu juga kejadiannya sama, kejadian sama. Jadi saya masih di Palu, di sini. Nanti pada saat pembacaan itu sudah, nama masih tetap di sini juga, masih tetap di sini. Cuma saya ingatkan jangan pernah ada satu-satu mungkin barang-barang sekolah yang dirusak. Nah, kalau tidak dirusak, ya enggak apa-apalah kalau menurut saya. Mungkin itu meluapkan dia punya apa barangkali. Ketika ada penyampaian dia dengarkan, informasi dia dengarkan bahwa tetap, ya baru redah. Redah pada saat itu. Ya, jadi ya sudah seperti itu. Kalau menurut saya ya mungkin berlebihan atau apa itu. Mungkin kembali lagi dulu. Dari awal saya memang menjadi guru seperti itu. Dan semua tahu bahwa saya ini sangat keras juga ini. Aduh, kalau dibilang keras ini main pukul, main tendang, main tinju, sudah saya ini. Tapi masih pada saat di SMA 1 Parigi seperti itu. Namun biasanya siapa yang saya pukul, siapa yang saya tendang kadang-kadang itu pulang sekolah, kan biasanya saya nanti pulang jam-jam 5, jam 6 malam baru pulang ke sekolah karena menunggu latihan ekstrakurikuler. Kebetulan saya pembina OSIS, nanti pulang semua baru saya pulang. Jadi saya biasanya itu tidak kena matahari. Jam 6 saya sudah tinggalkan rumah sebelum matahari terbit, pulang saya setelah matahari tenggelam. Jadi tidak pernah ada waktu kena matahari di jalan itu. Jadi kadang-kadang anak-anak kalau ada yang lambat, ada yang baju di luar, apa segala macamnya, saya secara fisik saya berikan hukuman. Cuma saja kadang-kadang kalau saya pulang, maghrib saya pulang, anak yang saya pukul itu sudah ada di rumah, tidur di rumah. Kadang saya tanya, kenapa kau ada di sini? Dia bilang, orang habis makan. Bukan kau yang saya pukul tadi? Ketawa saja dia. Dan itu secara kontinu begitu terus. Karena memang saya punya pandangan bahwa kita guru ini kan bukan cuma mengajar, tapi juga mendidik. Mendidik juga itu banyak tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau sekiranya misalnya sudah lembek-lembek, sudah dikasih sedikit tapi tidak bisa, kan tidak apa-apa, kasih keras lagi sedikit. Seperti itu. Cuma memang kita guru ini tidak bisa ada yang namanya menyimpang itu. Apa perasaan kita dengan siswa, dengan anak-anak itu benci atau apa, ini tidak boleh. Tidak boleh. Selesai. Habis ya habis. Harus normal lagi itu. Normal lagi. Ya, jadi teknik yang seperti itulah yang itu juga kami bawa kemari. Ya, cuma memang karena saya cukup banyak mendapatkan wejangan juga dari orang-orang tua kami, mantan-mantan kepala sekolahnya kami, sekarang jadi pengasuh, termasuk dengan Pak Wate, dengan Pak Saipul almarhum itu. Dia katakan kurangi itu main fisik yang seperti di sekolah ini. Karena di sana lain ceritanya. Oke. Saya lihat memang agak keras lah. Orang tua di sini agak keras, tapi lama-lama dia lihat bahwa memang tujuannya kami itu bukan itu untuk kasih sakit, enggak. Tapi tujuannya kami bagus. Untuk menyadarkan yang bersangkutan, untuk tidak jadikan tergantung dengan sesuatu yang memang membahayakan. Seperti itu. Disiplinnya harus betul-betul diterapkan dan lain-lainnya. Ya, jadi mereka terima juga dengan itu. Tapi dengan catatan saya katakan sebelumnya itu harus ada penyampaian dulu dengan orang tua. Ya, seperti misalnya HP. Kan siswanya kami sini tidak bisa bawa HP. Itu sudah cuma 1 tahun saja saya di sini itu masih bisa bawa HP. Jadi sudah masuk 7 tahun itu siswa di sini tidak bisa bawa HP. Tidak bisa bawa HP. Jadi adapun akses misalnya internet, bisa ketika pulang, kadang-kadang misalnya HP-nya cuma ditaruh di sadel motor. Atau sebentar pulang jam 12 atau jam 1 dia pulang, ini masa pandemi itu, habis itu balik ulang lagi kemari. Balik ulang kerja tugas. Bawa HP sudah, bawa laptop, karena kan internetnya kan 1 kali 24 jam. Iya.
Tapi sebelumnya saya katakan itu harus sepengetahuan orang tua dulu. Kita tidak bisa ada kebijakan diterapkan di sekolah ini yang menyangkut juga melibatkan orang banyak, melibatkan siswa tanpa ada sepengetahuan atau persetujuan dari orang tua. Nah, jadi sudah awal mula mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit ya, cerita singkat awal mula untuk membangun sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini seperti apa? Silakan Ibu. Kan saya memang basicnya dia guru. Ya, jadi kuliahnya di Unpad itu memang pendidikan guru PKN. Ya. Jadi dari awalnya itu sebelum juga penempatan pertama memang di SMA 1 Parigi, namun sebelumnya juga itu kami tetap mengajar juga dari sekolah-sekolah yang ada di Palu yang siswa swasta seperti itu. Ketika penempatan pertama jadi CPNS sudah di SMA 1 Parigi. Iya. Kurang lebih 20 tahun. Iya, kurang lebih 20 tahun di mengajar PKN, pernah juga mengajar sejarah. Banyak sih sebenarnya. Pernah mengajar biologi. Iya, waktu masih di SMA 1 Parigi. Kemudian saya belum sampai 1 tahun, saya sudah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina OSIS. Ya, menjadi pembina OSIS. Jadi kurang lebih 19 tahun lebih karena saya mundur jadi pembina OSIS itu kurang lebih 6 bulan mungkin ya 7 bulan. Ya, saya sudah mundur waktu itu karena sudah banyak tugas-tugas lagi. Ya, saya pikir juga generasinya cukup banyak sih. Yang sudah banyak juga selama ini yang biasa mendampingi yang sama-sama dengan saya lah pada saat itu melakukan pembinaan terhadap siswa. Ya. Nanti pada tahun 2014 ya, tahun 2014 baru ada pelantikan untuk menjadi kepala sekolah langsung di sini. Jadi belum ada rotasi kemana-kemana, masih dari SMA 1 Parigi ke SMK 1 Toribulu. Ya. Tapi karena ini kepala sekolah sebelum tahun 2018, 2019 itu kan kepala sekolah kan hanya tugas tambahan. Ya, pada dasarnya masih tetap guru. Ya, jadi saya masih tetap mengajar. Jadi tidak pernah lepas itu. Tetap mengajar, saya minta jam saya dari kurikulum, tolong dibuatkan jadwal juga untuk saya, barangkali biar cuma 1-2 jam, 1-2 kelas saja. Sisanya dikasih dengan guru lain. Nanti ada regulasi terakhir ini bahwa kepala sekolah itu sebagai manajerial saja, dia hanya memanage saja apa yang ada di sekolah ini, maka tidak bisa lagi mengajar. Ya, walaupun seperti itu, ketika misalnya ada kelas kosong, karena saya kadang-kadang sampai 3 bulan, 2 bulan, 3-4 bulan itu saya tidak pernah injak ruang kepala sekolah. Saya tidak tahu itu bagaimana ruang kepala sekolah di sana lagi, tapi tetap juga tiap hari mereka bersihkan di staf itu. Tapi kalau saya untuk duduk di kursi itu atau masuk di situ, biasa sampai 3 bulan, 4 bulan saya tidak pernah injak. Jadi karena saya keliling di kelas, areanya kan ini besar. Saya cuma periksa di staf itu jadwal hari ini, oh ini. Saya lihat dulu kelasnya, ada kelas kosong saya masuk. Jadi mata pelajaran apa saja itu saya masuk. Kemudian kalau misalnya ada yang saya tidak tahu, mata pelajaran saya tidak tahu, saya bawa ke perpustakaan, saya kasih tugas mereka di situ. Yang penting mereka tidak keliaran. Iya. Kemudian juga yang paling ininya karena ini SMK. Jadi kalau ada guru di lahan, misalnya pertanian, di produksi, saya cek itu. Saya cek, walaupun saya tidak ada basicku di situ, tapi kadang-kadang saya berikan saran. Prakteknya pertanian seperti ini, dia kasih begini, bisa tidak kalau kasih begini, bisa tidak. Jadi tidak ada waktunya saya untuk ke kantor itu. Iya, untuk kadang-kadang terima
tamu, biasa saya tanya dulu tamunya, masuk dalam ruangan Bu, Pak, atau kita hanya di bawah pohon duduk di sini. Oh dia bilang, oh di sini saja, oke. Untuk lebih sopannya, jangan nanti dibilang cuma kita diterima di luar. Justru saya tanya tamunya dulu. Nah, Pak, Bu, kita mau masuk dalam ruangan atau di sini saja atau di mana? Nah, karena ini area semua ini bisa ini. Semua bisa. Dia, oh di sini saja. Oh ya, oke, di sini saja. Begitu pula juga apa yang mau ditanda tangan itu. Barangkali saya di jalan-jalan ini di mana, datang kemari guru, Bu, ini ada mau ditanda tangan. Barangkali cuma di lantai saja di tangga, tanda tangan. Jadi kalau terfokus dengan ruangan itu, ruang kepala sekolah, enggak. Iya, karena begitu banyaknya yang perlu diurus tiap harinya. Nah, memang itulah tugasnya kepala sekolah. Jadi begini, ini basic pendidikan saya kan PKN. Ya, basic pendidikan saya PKN, saya tahu persis bahwa membangun bangsa ini yang ada hubungannya, membangun bangsa ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Jadi kalau membangun barangkali fisik-fisiknya gampang-gampang saja itu. Ya, tapi membangun manusianya ini sangat susah karena kan bolak-balik hatinya ini, hari ini A, besok bisa B. Ya. Jadi kalau bicara tentang tujuan saya itu tadi, membangun manusianya itu kembali lagi ke tujuan tadi. Ya. Tujuan bangsa ini apa? Sebenarnya itu jelas sekali. Jadi tujuan saya itu bagaimana caranya supaya siswa itu termasuk ketika pada saat saya menjadi guru, bukan menjadi kepala sekolah, bagaimana siswa itu menyerap pengetahuan yang kami miliki. Dalam tanda kutip, yang bagus. Yang tidak bagus ya jangan. Karena tetap juga saya, setelah selesai pembelajaran saya lakukan, saya tanya dengan anak. Ada yang saya jelaskan, kalau menurut kamu ini yang tidak bagus. Kalau ada yang tidak bagus, ya mohon maaf, jangan diambil. Yang bagus itu silahkan ambil. Selalunya saya kasih begitu, karena bagaimanapun kita ini namanya manusia, pasti mungkin ada bahasa, ada kata yang melenceng, atau yang keliru. Ya seperti itu. Jadi saya tetap mengacu pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Iya, seperti itu. Jadi hal-hal yang bagus itu diambil, yang tidak bagus ya tinggal dititip saja, disimpan saja baik-baik. Iya, artinya kegembiraan saya itu ketika anak-anak ini saya lihat, oh berhasil. Ketika anak saya itu, berhasil, ada lanjut. Ada anak yang memang sama sekali tidak mampu di pengetahuannya tentang pengetahuan mungkin di kelas itu, waduh, di bawah sekali. Tapi ketika dia ada keberanian, dia lanjut kuliah, saya lihat, kenapa dia berhasil 4 tahun selesai? Kenapa bisa? Padahal pada saat di kelas waktu itu amat di bawah sekali. Maka disitulah muncul bukan bangga sih, karena tidak ada perasaan bangga pada saya, tidak ada. Ya, jadi muncul bahwa rupanya teman-teman dewan guru berhasil semua di sini, karena dia berhasil itu. Nah, cuma memang satu hal yang saya garis bawahi, alhamdulillah. Sejak saya di sini sudah menamatkan berapa tahun, alhamdulillah ada 2 orang kami tetap rekrut menjadi guru di sini. Jadi ada satu guru TKJ, itu ada yang pendek-pendek tadi, ada Mbak Gunting di sana, itu satu tamatan di sini juga itu. Tamatan di sini. Selesai di STIMIK Palu, langsung saya tarik untuk mengabdi juga di sini. Satu orang yang guru pertanian, ada yang besar juga itu, alhamdulillah selesai cum laude di Unpad, hanya 3 tahun selesai, saya tarik juga kemari. Karena saya katakan tetap kamu bangun sekolah itu, adapun kan tetap ada beasiswanya untuk ambil S2-nya, saya bilang, enggak apa-apa kau lewat daring saja, kan sekarang ada itu. Ada lanjut, tapi lewat daring itu kesempatan betul. Tapi ilmunya kamu saya minta terapkan dulu di sekolahnya kamu ini. Kan kamu dari sini. Alhamdulillah ada 2 orang itu yang sudah tambah di sini, tetap mengabdi juga di sini. Dan itu juga merupakan satu kebanggaan, satu keberhasilan sekolah ini ya. Bukan saya ini. Keberhasilan sekolah ini bagaimana membangun manusia Indonesia seutuhnya tadi itu. Dan kembali juga membangun alma maternya.